Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dari dosen pengampu Afriyadi, STME. Kami dari kelompok 8 yang berjumlah 3 orang, diantaranya yaitu Arina Nur Aisyah Jamil dengan NIM 20622006, Heni Mardiana Saputri dengan NIM 20622022, dan yang terakhir Mita Kurnia dengan NIM 20622030. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi pembangunan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Mengapa sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara? Karena hasil pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau suatu negara. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan bergantung pada berbagai keterampilan yang dipelajari sekolah. Sekolah mengajarkan pokok-pokok kesehatan pribadi dan sanitasi dan dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Dengan perbaikan efisiensi produktif dari investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan yang meningkatkan harapan hidup. Pada tingkat mikro, yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, di mana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan atau input penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pendekatan modal manusia. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan, karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Di sisi lain, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bergantung pada pendidikan. Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas. Investasi di bidang modal manusia ini dianalogikan seperti investasi konvensional dalam modal fisik. Setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Pekerja anak merupakan masalah yang tersebar luas di negara-negara berkembang. Jika seorang anak berusia di bawah 15 tahun bekerja, sekolah mereka akan terganggu dan dalam hampir semua kasus bahkan tidak bersekolah sama sekali. Keadaan itu makin menggenaskan karena kesehatan anak-anak yang bekerja itu sangat buruk. Bahkan dalam status mereka yang miskin, ternyata kesehatan mereka lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak miskin yang tidak bekerja, dan umumnya pertumbuhan fisik mereka terhambat.
Pendidikan dan gender di kebanyakan negara berkembang, perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Buruknya, akses perolehan pendidikan dan perawatan kesehatan bagi anak-anak perempuan menunjukkan saling terkaitnya insentif ekonomi dan lingkungan budaya. Di banyak bagian Asia, seorang anak laki-laki dipandang memberikan manfaat ekonomi masa depan. Inilah salah satu alasan mengapa diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam pendidikan bukan hanya tidak adil, tetapi juga sangat merugikan dari sudut pandang upaya mencapai tujuan pembangunan. Sistem pendidikan dan pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya 1. Segi sasaran pendidikan, 2. Segi lingkungan pendidikan, 3. Segi jenjang pendidikan, 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendapatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya. Hubungan pendidikan dengan pembangunan. 1. Peranan pendidikan dalam bidang pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, misalnya pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency, yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. 2. Peranan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Sistem kesehatan dan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pembangunan, kesehatan telah ditetapkan bahwa sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sampai dewasa ini, terdapat perkembangan dalam pembangunan kesehatan dan pelaksanaan SKN, tetapi masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan seperti yang diharapkan. Tantangan sistem kesehatan nasional terutama meliputi yang pertama yaitu mutu, pemerataan, dan keterjangkauan upaya kesehatan yang belum optimal. Yang kedua, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan yang masih kurang kuat. Yang ketiga, pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang. Yang keempat, penggalian pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang memadai. Yang kelima, pengembangan pembangunan kesehatan tampak masih kurang dilaksanakan dengan seksama. Kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni yang pertama, memiliki tujuan pendidikan, yang kedua, memenuhi aspek legal formal, yang ketiga, memiliki konsep operasional, yang keempat, dibuat oleh yang berwenang, yang kelima, dapat dievaluasi, dan yang keenam, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan desentralistik. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya, terdapat 4 dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama, peningkatan mutu, yang kedua, efisien keuangan, yang ketiga, efisien administrasi, dan yang keempat, perluasan atau pemerataan. Kebijakan pendidikan sentralistik. Kebijakan pendidikan yang sentralistik dialami dalam 3 periode, yaitu pada masa pra-Orde Baru, masa Orde Baru, dan masa transisi. Kebijakan pada masa pra-Orde Baru masih berorientasi politik. Yang pertama, kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Yang kedua, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman. Pada masa ini, tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disiplin temu dan melahirkan masyarakat peniru.
Yang ketiga, pada masa transisi. Kebijakan pendidikan merupakan masa refleksi terhadap arah pendidikan nasional pada masa krisis membawa masyarakat dan bangsa kepada keterpurukan dan krisis moneter, membuat menjadi krisis ekonomi dan berakhir pada krisis kepercayaan. Kebijakan kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan nasional, khususnya pembangunan sosial ekonomi. Kondisi sulit pada saat ini dikhawatirkan memberi pengaruh terhadap kualitas kesehatan penduduk, bahkan ada penurunan. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia mengikuti pola universal, yakni dengan perbaikan sosioekonomi serta terjadi pertukaran derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan di Indonesia juga memiliki kecenderungan berdimensi lokal. Analisis kebijakan kesehatan. Dalam menganalisis kebijakan kesehatan, selalu mempertimbangkan pada aspek yang pertama kemiskinan, yang kedua keadilan, yang ketiga pembangunan, yang keempat bantuan dalam sektor kesehatan, dan yang kelima privatisasi dalam sektor kesehatan. Kebijakan penghasilan. Kebijakan penghasilan bermaksud kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal didasar pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan pajak dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan, dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur oleh beberapa faktor. Salah satu termasuk produk domestik bruto, yang merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun. Faktor lainnya adalah permintaan agregat, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara yang dibeli pada titik harga tertentu.